Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada video ini Ibu akan membahas mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah materi bab sistem koordinat ya. Untuk poin yang ketiga, yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, posisi titik terhadap titik 0,0 dan titik A, B. Nah, kali ini yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama, kalian dapat menentukan posisi atau kedudukan garis terhadap sumbu X dan menentukan posisi atau kedudukan garis terhadap sumbu Y. Nah, adapun materi prasyarat, sebelum kalian memahami materi ini dengan baik, kalian sebelumnya harus sudah memahami materi mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian posisi titik terhadap titik 0,0 dan A, B, serta 3 kata kunci yang harus kalian pahami di materi kali ini, yaitu sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Ketiga kata kunci ini yang akan kita gunakan sebagai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan perlihatkan contoh 3 kata kunci tadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sejajar. Nah, kalian tentunya sering melihat ya rel kereta api. Pada rel kereta api itu terdapat 2 garis yang saling sejajar. Kemudian kalian mungkin pernah melihat huruf T terbalik ya, huruf T terbalik atau huruf T. Dan kondisi jalan yang persimpangan, terdapat persimpangan. Nah, ini simpang 4 berarti ya, bercabang. Kedua contoh ini merupakan contoh 2 garis yang saling tegak lurus. Ya, seperti huruf T. Seperti huruf T itu 2 garis yang saling tegak lurus. Artinya apa? Tegak lurus itu berarti membentuk sudut 90 derajat. Seperti halnya jalan persimpangan ini juga siku-siku ya, atau membentuk sudut 90 derajat. Lalu yang ketiga, berpotongan. Nah, di sini ada contoh 3 jalan yang bercabang, atau kalau kita ibaratkan ini adalah 3 buah garis, yang satu garis lurus, kemudian ada garis lurus yang ke arah kanan, lalu garis lurus yang ke arah kiri. Nah, ketiga garis ini berpotongan atau bertemu di satu titik, gitu, bertemu di satu ruas jalan. Nah, ini merupakan contoh 3 garis yang saling berpotongan. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh kedudukan garis sejajar, tegak lurus, dan berpotongan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini, kalian sudah paham bagaimana itu sejajar, tegak lurus, dan berpotongan? Karena ketiga kata kunci ini yang akan digunakan dalam menentukan posisi atau kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y atau terhadap garis yang lain. Gitu ya. Jadi nanti kalau kalian sedang mengerjakan soal kemudian lupa dengan posisi garis, ingat 3 kata kunci ini: sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Oke, mari kita bahas yang pertama, yaitu garis sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada bidang kartesius yang terdapat 4 buah garis L1, L2, L3, dan L4. Nah, coba perhatikan bagaimana posisi atau kedudukan garis L1, L2, L3,
dan L4 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan satu persatu. Terhadap sumbu X dulu ya. Kalau kalian sudah melihat contoh sebelumnya, tadi ada rel kereta api, lalu huruf T atau jalan yang bercabang. Nah, di antara ketiga kata kunci itu, bagaimana posisi garis L1, L2, L3, L4 ini terhadap sumbu X? Yaitu sejajar, tegak lurus, atau berpotongan. Gunakan tiga kata kunci ini. Jawabannya yaitu sejajar dengan sumbu X. Lalu perhatikan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, karena sumbu Y itu adalah garis vertikal, sementara L1, L2, L3, dan L4 ini adalah garis horizontal, maka garis L1 terhadap sumbu Y ini saling tegak lurus. Begitupun garis L2 terhadap sumbu Y juga tegak lurus. Ya, begitupun dengan L3, L4 terhadap sumbu Y yaitu saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Nah, jadi kita simpulkan kembali posisi atau kedudukan garis L1, L2, L3, dan L4 yaitu sejajar terhadap sumbu X atau tegak lurus terhadap sumbu Y. Itu ya, jadi memiliki dua kedudukan, sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri garis yang sejajar dengan sumbu X atau tegak lurus dengan sumbu Y? Misalnya di sini Ibu ambil contoh garis L1. Coba kalian perhatikan di sepanjang garis L1 ini terdapat banyak titik koordinat. Titik koordinat apa saja yang dilewati oleh garis L1? Di antaranya ada negatif 3,5 nih di sini. Kemudian negatif 2,5, negatif 1,5, 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 dan seterusnya. Ya. Jadi garis L1 ini melewati banyak titik koordinat. Ini perlu kalian ketahui juga, di kedua ujung garis L1, L2, L3 maupun L4 ada tanda panah. Ini artinya garis tersebut masih bisa diperpanjang lagi, jadi tak terhingga. Ya, tidak ada ujungnya, bisa terus diperpanjang. Oke, kembali ke titik koordinat ini. Perhatikan bagaimana ciri-ciri titik-titik koordinat yang dilewati oleh garis yang sejajar dengan sumbu X atau tegak lurus dengan sumbu Y. Coba perhatikan, ternyata nilai Y-nya sama, yaitu 5. Artinya, garis yang sejajar dengan sumbu X pasti memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Nah, jarak yang sama terhadap sumbu X itu ditunjukkan oleh nilai Y. Oke, jadi kesimpulannya yaitu memiliki nilai Y atau nilai ordinat yang sama. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Kedudukan yang kedua yaitu kedudukan atau posisi garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Perhatikan gambar berikut. Pada bidang kartesius ini terdapat 4 buah garis berwarna hijau yang diberi nama garis M1, garis M2, garis M3, dan M4. Nah, perhatikan bagaimana posisi atau kedudukan garis M1, M2, M3, dan M4 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gunakan 3 kata kunci yang sudah disebutkan di awal tadi ya, yaitu sejajar,
tegak lurus, atau berpotongan? Oke, kita jawab, yaitu sejajar dengan sumbu Y ya, dan tegak lurus dengan sumbu X. Coba kalian perhatikan, di sini garis hijau ini vertikal semuanya, sama seperti sumbu Y. Nah, artinya garis M1, M2, M3, dan M4 ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, kembali ke sini, selain sejajar dengan sumbu Y, juga tegak lurus dengan sumbu X, membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi, jika suatu garis sejajar dengan sumbu Y, pasti tegak lurus dengan sumbu X. Dan sebaliknya, jika suatu garis sejajar dengan sumbu X, pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri garis yang sejajar dengan sumbu Y dan yang sejajar dengan sumbu Y atau tegak lurus dengan sumbu X. Apa ciri-cirinya? Untuk lebih mudahnya, di sini Ibu ambil contoh garis M3. Perhatikan garis M3 ya. Garis M3 ini melewati beberapa titik koordinat ya. Ada banyak sekali titik koordinat di sepanjang garis ini. Nah, misalkan di sini Ibu ambil contoh titik koordinat 2,-5. Lalu ada 2,-3. Sebenarnya ini semua di sepanjang garis ini adalah titik-titik koordinat gitu. Kita sebutkan saja beberapa ya. 2,-5, 2,-3, 2,-2, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, dan seterusnya. Nah, apa ciri-cirinya? Bagaimana ciri-ciri garis yang sejajar dengan sumbu Y? Yaitu memiliki nilai X yang sama. Ya, nilai X itu menunjukkan jarak terhadap sumbu Y. Gitu. Jadi jaraknya sama-sama dua kotak nih. Dari garis hijau ke sumbu Y ini jaraknya dua kotak semuanya. Nih ya. Makanya karena jaraknya sama sehingga garis hijau dengan garis sumbu Y ini saling sejajar. Itu. Jadi kita simpulkan kembali ciri-ciri garis yang sejajar dengan sumbu Y atau tegak lurus dengan sumbu X, yaitu memiliki nilai X yang sama atau nilai absis yang sama. Itu ya. Semoga bisa dipahami ya, tanpa harus dihafal, tapi kalian harus betul-betul memahami bagaimana gambar garis yang sejajar dengan sumbu Y. Gitu. Sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada dua gambar, garis N1 dan garis N2. Bagaimana posisi atau kedudukan garis N1 dan N2 terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita jawab, yaitu ternyata garis N1 dan garis N2, masing-masing garis ini memotong sumbu X dan sumbu Y di dua titik. Ya, ini garis N1 nih. Garis N1 memotong di titik, memotong di sumbu X ya, memotong sumbu X di titik 1,0 dan juga memotong sumbu Y di sini. Memotong tuh nabrak, sama seperti nabrak gitu ya. Nah, garis N2 juga sama. Garis N2 juga ternyata memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Artinya, kalau garis itu miring atau tidak sejajar dengan sumbu X maupun tidak sejajar dengan sumbu Y, maka garis tersebut dinamakan berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi, untuk lebih memahaminya ya, di sini Ibu ambil contoh garis N1. Garis N1 ini memotong sumbu X di titik 1,0. Nih, supaya lebih jelasnya, ini tidak bisa memotong sumbu X di titik 1,0, kemudian
memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y itu berarti titik potong terhadap sumbu Y-nya ya, titik tabrakannya. Nah, di sini nih, di 0,2. Lalu garis N2, memotong sumbu, nih garis N2. Ini ya garis N2. Memotong sumbu X di titik negatif 1,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,2. Itu. Jadi kalau garis yang miring atau tidak sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y, berarti garis tersebut memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau memotong sumbu X, pasti memotong sumbu Y juga. Itu. Jadi kalau garis yang berpotongan, ya pasti memotong di dua sumbu. Memotong di sumbu X dan di sumbu Y. Ciri-cirinya apa? Bagaimana ciri-ciri titik koordinatnya? Di sini misalnya diambil contoh garis N1. Misalkan di sini diambil garis N1. Coba perhatikan titik-titik koordinat yang dilalui oleh garis N1. Kita ambil titik yang pas di ujung kotak ya. Di sini ada negatif 3,8. Nih. Negatif 3,8, lalu negatif 2,6. Negatif 1,4, kemudian di sini 0,2, 1,0, 2, negatif 2. Cari yang pas di ujung kotaknya pas ya, jadi menentukan pasangan X, Y-nya lebih mudah. 3, negatif 4, 4, negatif 6, dan seterusnya. Nah, bagaimana ciri-ciri nilai X maupun nilai Y-nya? Yang jelas nilai X-nya tidak ada yang sama. Nilai X-nya tidak ada yang sama, nilai Y-nya juga sama. Nilai Y-nya juga tidak ada yang sama ya. Tidak ada yang sama. Tetapi karena di sini garisnya membentuk garis lurus. Nah, kalau kalian masih ingat materi bab sebelumnya pola bilangan, perhatikan di sini nilai X-nya berpola. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Ternyata berpola, yaitu selisihnya 1 satuan. Begitupun dengan nilai Y. Nilai Y-nya berpola. 8, 6, 4, 2, 0, min 2, dan seterusnya. Nilai Y-nya selisihnya 2. Ya. Jadi nilai X tadi selisihnya 1, untuk nilai Y-nya karena di sini angkanya menurun, bisa kita sebutnya selisihnya negatif 2. Atau bisa juga menyebutkan titik koordinatnya tadi dari bawah ya. Jadi nilai Y-nya naik. Min 2, 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang jelas berpola. Selisihnya 2. Begitu ya. Jadi itu tadi ciri-ciri garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Pasti memotong di dua sumbu sekaligus, memotong di sumbu X dan memotong di sumbu Y, memotong di dua titik yang berbeda. Nah, ini tadi kesimpulannya, ciri-ciri titik koordinatnya, nilai X dan nilai Y-nya masing-masing berpola. Ada sedikit pertanyaan ya, mungkin kalian juga masih bingung bagaimana membedakan titik potong terhadap sumbu X dengan titik potong terhadap sumbu Y. Contoh di sini ada titik A dan titik B. Ya. Ini ada pertanyaan nih. Kenapa titik koordinat di samping dibaca titik A 4,0, ya ini 4,0, dan B 0,5. Nah, pernah ada pertanyaan seperti ini. Terkadang masih banyak ibu temukan yang suka tertukar ya dalam membaca titik koordinat yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Untuk lebih memahaminya, mungkin sini ibu ilustrasikan, coba misalkan ini ya. Di sini ibu ambil contoh koordinat min 4,4. Negatif 4,4. Artinya apa? Jarak ke sumbu X-nya 4 satuan, jarak ke sumbu Y-nya 4 satuan. Nah, kalau ibu buat di sini,
titik min 2,3. Berarti jarak ke sumbu X-nya 3 satuan, jarak ke sumbu Y 2 satuan. Ya, ini min 2,3. Kalau di sini, ini artinya titik koordinat negatif 1,2. Berarti jarak ke sumbu X-nya 2 satuan, jarak ke sumbu Y-nya 1 satuan. Nah, bagaimana kalau titik koordinatnya terletak di sini? Ini yang baru Ibu gambar. Berarti ini, si titik ini jarak ke sumbu X-nya tidak ada. Karena si titik ini terdapat di sumbu X-nya ya. Berarti jarak ke sumbu X-nya 0. Jarak ke sumbu Y-nya berapa? 1, 2. Tuh, jadi dibacanya, jarak ke sumbu X itu sama dengan nilai Y ya, sama dengan nilai Y. Berarti ini nilai Y-nya 0 dan jarak ke sumbu Y-nya 1, 2, 2 satuan. Nah, jarak ke sumbu Y itu sama dengan nilai X. Berarti nilai X-nya 2. Jadi dibacanya titik koordinat ini 2,0. Oke, cukup sekian materi mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Silakan dipelajari kembali dari buku paket atau diputar ulang video ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.